Perkenalkan, nama saya Putri Widya Harisma. Saya dari kelas 8A. Saya dari SMP Negeri 1 Wonoayu mendapatkan tugas ujian PAI untuk mewawancarai Ibu. Mohon maaf, Ibu dengan namanya siapa? Saya Mbak Indah, panggil aja Mbak Indah. Ini ibu saya, Ibu Tun. Di sini Ibu dan Mbaknya jualan rujak cingur dan gado-gado ya? Nggih. Oke, baik, saya mulai wawancaranya ya. Menurut Mbak, apa perbedaan kredit dan tunai? Lalu keuntungannya gimana? Dalam kegiatan jual beli. Ya. Kalau tunai itu orang beli langsung dibayar cash toh Mbak, kontan pada waktu itu. Kalau kredit atau kita bahasanya kalau dagang itu bond atau kasbon, itu orang minta nasi dulu atau makan dulu, bayarnya biasanya Bu seminggu aja atau Bu pas gajian aja gitu. Nah, keuntungan dan keuntungan ada, kerugiannya. Kita kalau kebanyakan yang kasbon Mbak, untuk modal enggak ada ya. Soalnya kita juga muterin modal itu buat jualan besoknya lagi. Jadi lebih enakan yang tunai gitu. Perkenalkan, saya Gilang Asadullah Perkasa dari SMP 1 Wonoayu. Bagaimana Mbak menentukan harga rujak cingur ini? Untuk penentuan harga itu, kalau berdasarkan ilmu yang saya dapat ya, itu kita kalau dirincikan itu dilihat dari harga pokok penjualannya, dari harga pokoknya itu berapa, itu misalnya bahan baku ini dikalkulasi, terus ketemunya berapa itu ditentukan. Terus kadang itu kalau misalnya harga barang ini kok mahal, padahal biasanya harganya segini. Nah, kita gimana nyiasatinnya? Nah, itu mungkin porsinya untuk yang ini lebih disedikitin, yang mahal gitu. Jadi dilihat dari pas kita beli kulaan. Misalnya habisnya berapa Mas? 100.000 ya. 100.000 kira-kira bisa dapat berapa porsi? Nah, itu. Misalnya 100.000 itu nanti dapat 10 porsi misalnya. Oh, berarti 10.000. Kan nggak langsung dijual 10.000 toh Mas. Kita harus ngasih labanya. Nah, labanya itu mungkin itu kasih 2.000 atau 5.000. Nah, itu harga jualnya. Harga beli itu tadi yang 10.000 kan ya, 100.000 dibagi jadi berapa porsi, 10.000. Nanti jenengan pengen profitnya berapa atau labanya berapa, itu tinggal nambahin 12.000. Misal, oh aku pengen labanya 2.000. Ya wes, berarti jadi harganya 12.000. Cuma kalau rujak cingur, karena kita cingurnya benar-benar asli, bukan cecek ya Mas, jadi agak mahal. Nah, kita harganya 15.000. Perkenalkan, saya Muhammad Arjun Hamzah dari Speniwa. Bagaimana Mbak menarik minat pelanggan? Pertama itu dari kita display makanannya gimana, ditata yang bagus. Terus dari banner, kita ngasih banner warna yang mencolok kayak kuning kan ya Mas ya. Jadi dari jauh itu udah kelihatan. Terus yang utama itu juga rasa. Orang kalau rasanya enak mesti kan kembali lagi. Itu sih lebih ke, terus sama ke higienisnya, kebersihannya kita juga. Itu. Perkenalkan, nama saya Melvin Dayajibulo dari Sekolah Semen 1 Wonoayu. Di sini saya akan menanyakan, apakah Mbak pernah mengalami kesulitan dalam menjual rujak cingur? Kesulitan itu pasti ada, karena kita itu punya kompetitor adalah saing kan. Saya jualan di sini, di sebelah sana ada yang jual, yang belakang jual. Gimana caranya untuk menarik, ya itu tadi yang saya jabarkan di masnya itu. Kita harus mempertahankan rasa atau kualitas barang yang saya jual. Terus yang kita masak itu benar-benar fresh Mas. Jadi setiap hari itu mesti ganti, jadi baru terus. Terus kayak rujak itu kayak gado-gado. Nah, itu kayak rujak itu kan kita langsung ngulek toh. Nah, itu benar-benar fresh kan. Nah, itu sih. Terima kasih Mbak. Kenalkan, nama saya Nisa Nandita dari kelas 8A. Ingin menanyakan satu hal. Bagaimana pengelolaan resiko tentang pembayaran kredit menurut Mbak? Kalau kita kan kalau jual nasi itu kan istilahnya bukan kredit ya Mbak ya, kali lagi kasbon atau ngebon. Itu sih resiko cara menanganinya itu ya nggak mau kita harus rutin untuk menagih. Nah, misalnya Mas, sampean bisa bayar kapan? Ini lo udah sampean kemarin katanya habis gajian, ini kan udah gajian gitu kan. Ya ikut tetap ditagih terus. Gimana caranya ditagih terus? Soalnya kita
mau jualan atau modalnya itu ya macet di sampean uangnya, kita nggak bisa jualan lagi buat apa namanya Buat balik modalnya. modal gitu. Gitu. Jadi caranya ya tetap minta ke yang bersangkutan uangnya gitu. Terus gimana caranya kita juga punya uang simpanan lagi buat modal. Nah itu uangnya dari masnya yang macet tadi misalnya ya, dari pelanggan yang macet yang ngebon itu tadi itu buat tambahan aja. Tapi kita tiap harinya tetap punya modal yang bisa buat jualan besoknya. Gitu sih. Terima kasih.